Haleluya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online JKI Farafa Ministry. Dan saya berharap dan saya penuh dengan keyakinan bahwa kondisi Bapak Ibu sekarang saat ini boleh di dalam kondisi yang sehat dan prima, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kita datang di hadirat Tuhan, kita datang untuk memuji muliakan namanya, berikan yang terbaik buat dia karena setiap pujian kita itu boleh menyenangkan Tuhan. Amin. Biarlah setiap langit dan bumi ini memuji Tuhan kita semesta alam. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Biarlah setiap langit dan bumi memuji nama-Mu Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Di hadapan-Nya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau yang layak dipuji dan disembah Tuhan, sebab Kau menciptakan segalanya. Kami puji Engkau Tuhan. Bapak Ibu untuk boleh berdiri bersama saya. Sama-sama yuk katakan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita lebar-lebar untuk terima kebenaran firman-Nya. Biar setiap hati kita ini boleh tanami benih kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh menyirami benih ini sehingga bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas setiap kami Tuhan. Satu hari yang Tuhan percayakan buat kami ini adalah sebuah kepercayaan Tuhan.
Kami mengucap syukur atas semuanya ini Tuhan. Bahwasanya kami boleh beribadah bersama, semua bukan kuat karya kami, tetapi semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan diri kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu, untuk terima yang terbaik dari Engkau Yesus. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar saat ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap kami, agar setiap janji yang boleh kami dengar saat ini, boleh kami pegang erat-erat, karena kami tahu dan percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Rancangannya ialah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan, yang membawakan kepada kami masa depan penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar. Biarlah setiap firman yang kami terima ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus. Kami nantikan janji-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya padaku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin
Sebab Kau Allah yang maha tahu, yang mengerti setiap apa yang kami perlu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semua anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Terima kasih. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya padaku. Yang ku tahu, dengan segenap hati kita katakan, Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya padaku. Sungguh Bapa, kami bersyukur miliki Allah seperti Engkau, miliki Tuhan seperti Engkau, yang mengetahui segala yang kami perlu, apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah kami pikirkan, apa yang tak pernah timbul di dalam hati kami. Itulah yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan melalui firman-Mu Tuhan, kami peroleh janji-janji-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau anggap kami berharga di mata-Mu. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami. Karena itu Tuhan, kami mau berjalan terus bersama-Mu. Di sepanjang musim kami, di tahun ini pun, kiranya Engkau tetap berjalan bersama kami. Ini rindu kami Tuhan, mengiring Engkau senantiasa di hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami terima janji-Mu, kami terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima benar firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Minggu depan kita sudah akan memperingati dan merayakan Paskah. Bagi kalender gereja, gereja Protestan maupun gereja Katolik, minggu sebelum Minggu Paskah itu dinamakan Minggu Palma atau Minggu Palem, yang berkisah tentang Yesus masuk ke Yerusalem sebelum kematian dan kebangkitannya. Dan dasar firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini adalah dari kitab Zakaria pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-9. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini engkau berada, saya mengajak membuka Alkitabmu. Kita akan membaca satu ayat yang menjadi dasar renungan pada hari ini. Zakaria 9 ayatnya yang ke-9. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bersoraklah, bersoraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Amin. Inilah nubuatan tentang Minggu Palma. Inilah nubuatan tentang Minggu Palem yang dituliskan oleh Nabi Zakaria. Yang digenapi di dalam 4 Injil, mulai dari Injil Matius pasal 21, Markus pasal 11, Lukas 19, dan Injil Yohanes pasal yang ke-12. Nanti Bapak Ibu Saudara ada waktu bisa dibaca. Jadi apa yang dinubuatkan tentang kehidupan Tuhan Yesus
mulai dari dia lahir sampai mati bahkan bangkit, semuanya digenapi. Tidak ada satupun nubuatan tentang Tuhan Yesus yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Termasuk Minggu Palma yang kita rayakan hari ini adalah penggenapan dari Zakaria 9 ayat yang ke-9. Bahwa ada seorang raja yang akan masuk ke Yerusalem dan dielu-elukan. Dan itu digenapi. Melalui Minggu Palma ini saya berharap semakin meneguhkan iman kita, semakin menguatkan kita, menghibur kita, bahwa tidak ada satupun dari nubuatan Tuhan, tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak digenapi. Semua akan digenapi. Tetapi cara dan waktunya itu di dalam kehendak Tuhan. Kita yakin satu perkara, bahwa semua akan indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Nah, kembali kepada Zakaria 9 ayat 9 Bapak Ibu Saudara. Di sini Yesus digambarkan sebagai seorang raja, dan memang Yesus adalah raja. Dia adalah raja damai. Kalau kembali mundur di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, Yesus dikatakan sebagai raja damai. Tetapi yang membuat saya tertegun ketika membaca ayat ini Bapak Ibu Saudara, raja itu mengendarai seekor keledai. Sekali lagi, raja mengendarai seekor keledai. Keledainya muda lagi. Biasanya kalau kita menonton film tentang kekaisaran, tentang Mahabharata dan lain sebagainya, kita akan melihat bahwa raja itu akan mengendarai kuda yang kekar perkasa. Atau mengendarai gajah yang besar. Karena raja identik dengan kuasa. Tetapi nubuatan ini yang digenapi di dalam keempat Injil, Yesus Raja Damai mengendarai seekor keledai. Bagi dunia Bapak Ibu Saudara, di slide kedua saya tuliskan, keledai itu selalu identik dengan binatang yang lamban. Tidak secepat kuda. Keledai selalu diidentikan lemah. Tidak sekuat gajah yang besar. Bahkan seringkali keledai selalu diidentikan dengan binatang yang bodoh. Inilah keledai bagi dunia. Tetapi bagi Tuhan berbeda. Ketika Bapak Ibu Saudara belajar di dalam Alkitab firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, PL dan PB, Bapak Ibu Saudara akan menemukan banyak peristiwa penting di dalam Alkitab, banyak peristiwa besar di dalam Alkitab, di mana keledai terlibat di dalamnya. Ada banyak kisah yang saya temukan, bahwa keledai bukan hanya dipakai Yesus untuk masuk Yerusalem, tetapi dalam peristiwa-peristiwa lain, baik di PL, baik di PB, itu keledai terlibat di dalam peristiwa atau sejarah yang penting dan besar. Pada hari ini saya akan jelaskan atau bagikan dua hal. Bagaimana keledai yang dunia anggap tadi lamban, lemah, bodoh, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang pertama, slide yang ketiga adalah kisah dari Bileam. Siapa Bileam? Nanti Bapak Ibu Saudara kalau ingin lebih jelas, baca di rumah Bilangan 22 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Di situ akan kita temukan siapa Bileam. Bileam adalah nabi yang dipilih Tuhan, tetapi dia disogok atau mau disuap untuk mengutuki bangsa atau umat Israel. Bileam bimbang, terima sogokan atau taat sama Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan Bileam? Buka Alkitab kita, 2 Petrus 2 ayat yang ke-16. Sudah saya buat di slide. Kita baca pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya. Ya.
Sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Nah, perhatikan. Nabi yang tadi mau disogok, disuap itu tadi, diperingatkan bukan oleh manusia, tapi keledai yang Tuhan pakai. Tadi loh, binatang yang bodoh, lamban, lemah, itu dipakai Tuhan, mulutnya, suaranya untuk menyatakan kebenaran, menegur nabi ini supaya tidak bisa menerima uang sogok untuk mengutuk bangsa Israel. Dipakai Tuhan. Luar biasa. Jadi sesuatu yang dianggap tidak berguna itu Tuhan pakai, binatang yang lemah Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran. Ini Bileam. Lain lagi dengan Simson. Kita lihat slide selanjutnya. Keledai juga dipakai. Ini yang lebih luar biasa. Yuk kita baca. Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-15 pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. 1.000 orang mati dipukul dengan tulang rahang keledai yang masih baru. Bukan pakai samurai, bukan pakai senjata basoka atau AK-47. Tapi rahang keledai, binatang yang lemah tadi, di tangannya Simson bisa menjadi senjata yang mematikan. Bukan 10 orang Bapak Ibu, bukan 100 orang, 1.000 orang, bayangkan. Dahsyat. Coba bayangkan 1.000 orang mati semua dipukul dengan rahang keledai. Kalau logikanya pakai tulangnya kaki gajah yang gede itu mungkin bisa gitu ya. Tapi ini rahang keledai. 1.000 orang bisa terjadi. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama, di slide yang selanjutnya saya tuliskan begini. Ini terjadi supaya genaplah apa yang disampaikan firman. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Yuk kita akan baca sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Amin. Jadi apa yang lemah bagi dunia Tuhan bisa ubah. Tuhan bisa pilih untuk memalukan yang kuat. Yang tidak berarti bisa meniadakan yang berarti. Bahkan yang bodoh bisa mengalahkan yang berhikmat. Ini Tuhan. Dan Daud adalah salah satu contoh lagi bagaimana yang lemah bagi dunia itu bisa mengalahkan yang kuat. Goliat tumbang di tangan Daud. Sesuatu yang dianggap masih kemerah-merahan. Goliat berkata, anjingkah aku supaya engkau datang dengan ini. Tetapi apa yang lemah, apa yang tidak berdaya bagi manusia, di tangan Tuhan bisa menjadi senjata yang mematikan. Bisa menjadi sesuatu yang dahsyat. Bisa menjadi sesuatu yang besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mungkin kau merasa saya nggak bisa, saya nggak berarti. Bangkit, Tuhan mau pakai engkau. Mungkin orang berkata kamu ini lemah, kamu ini bodoh, kamu ini lamban. Seperti keledai. Tetapi ketika hidupmu di tangan Tuhan, seperti rahang keledai di tangan Simson, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 1.000 orang bisa dikalahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan bisa mengubah hidupmu. Tuhan bisa memakai hidup kita.
Dan di Minggu Palma ini ada satu message yang penting lagi Bapak Ibu Saudara ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Yaitu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 2 sampai 3. Sudah siap? Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Amin. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Kita baca sama-sama yang saya tebal itu tadi, yang saya bold ya. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukanmu Bapak Ibu Saudara. Ini message di Minggu Palma ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Tuhan memerlukanmu. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, di masa-masa resesi ini, banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang menderita, banyak orang yang mengalami persoalan stres, depres, dan lain sebagainya. Tuhan memerlukanmu. Sama seperti Tuhan memerlukan keledai untuk dikendarai masuk ke Yerusalem. Tuhan memerlukan kita di masa ini, di sekarang ini. Untuk melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. So jangan ada excuse. Jangan ada alasan tentang siapa saya. Hari ini message-nya adalah Tuhan memerlukan kau dan aku. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti keledai menegur Bileam. Seperti rahang itu menghancurkan 1000 musuh. Dan seperti apa yang dialami Abraham dan Ayub tentang keledai. Semuanya ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini jangan lagi hidup di dalam keminderan. Jangan lagi hidup di dalam rasa rendah diri. Tetapi bangkit dan engkau akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Di slide terakhir saya tuliskan begini Bapak Ibu Saudara. Jangan ada lagi penghalang di antara kita dengan Tuhan. Bukan lagi persoalan usia sebagai penghalang. Bukan lagi status sebagai penghalang. Bukan lagi kondisi sebagai penghalang. Seringkali kita merasa usia sebagai penghalang. Saya sudah tua. Yuk Yosua 14 ayat 10. Kita baca ya. Yosua 14 ayat 10. 1, 2, 3. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Yes. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel menggembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kaleb usia 85 tahun masih melakukan perkara yang besar. Banyak orang ketika usia lansia merasa dirinya lemah. Karena dunia berkata, udah tua pasti lemah. Udah tua pasti lambat dan lain sebagainya. Jadi banyak orang-orang tua yang mengasihi diri. Ya saya lemah, ya saya lambat, saya gak bisa apa-apa, saya gak berdaya. Hari ini, kalaupun dunia menganggap kita seperti keledai tadi, Tuhan memerlukanmu Bapak Ibu Saudara. Masih banyak perkara yang bisa kau kerjakan untuk Tuhan. Engkau bisa berdoa. Engkau masih bisa memberkati mereka melalui doa-doamu. Bukankah firman Tuhan berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya? Kita bisa Bapak Ibu Saudara. Kita bisa datang kepada tetangga kita yang sedang mengalami musibah dan memberikan penghiburan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, Tuhan besertamu. Kita masih bisa mengunjungi mereka yang sakit dan menompang tangan untuk berdoa. Menguatkan yang lemah. Bukan hanya bicara uang materi saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi doa dan kehadiran kita pun bisa menjadi berkat buat orang lain. Seperti keledai yang memperingatkan Bileam tadi. Mulutnya, perkataannya dipakai untuk menjadi berkat.
Mungkin kita nggak bisa seperti Simpson yang kuat perkasa. Mungkin kita nggak bisa seperti Avan atau Armen yang masih muda, yang masih kuat. Tetapi kita bisa menggunakan doa dan perkataan kita untuk melayani Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan usia menjadi penghalang. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang? Seringkali yang menjadi penghalang adalah status. Ya, saya kan tidak sarjana. Ya, saya kan bukan anak orang kaya dan lain sebagainya. Yosua 2 ayat 1 sampai 4. Kita akan belajar tentang Rahab. 1, 2, 3. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, Ya, lalu tidur di situ. yes. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Siapa Rahab? Tadi ayat pertama dengan jelas berkata apa? Perempuan sundal. Statusnya perempuan sundal. Pelacur kalau zaman sekarang. Tapi seorang Rahab yang dikatakan di ayat pertama tadi, seorang perempuan sundal, itu melakukan satu tindakan Bapak Ibu Saudara. Mungkin bagi dunia dia adalah keledai yang najis dan kotor dan bodoh. Tetapi status itu tidak menjadi satu penghalang buat Rahab untuk dia melakukan satu tindakan yang benar. Di ayat keempat tadi dikatakan dia menyembunyikan pengintai yang dikirim oleh Yosua. Dan apa akhir dari hidup Rahab Bapak Ibu Saudara? Baca Injil Matius pasal yang pertama, silsilah Tuhan Yesus. Di situ kita akan menemukan bahwa Rahab adalah bagian dari kelahiran Sang Mesias. Jadi apapun statusmu, saya anak yatim, saya anak piatu, saya anak ini, saya orang ini, saya ini, banyak status. Tetapi jangan status itu menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. Sekali lagi, di tangan Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang lemah bisa mengalahkan yang kuat. Di tangan Tuhan yang bodoh bisa mengalahkan yang berhikmat. Di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Jadi jangan lagi ada perkataan-perkataan yang merasa kita tidak berdaya, kita tidak bisa. Jangan. Terlalu berharga waktu dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita bisa karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang ajaib. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Percaya Tuhanmu besar. Percaya Tuhanmu sanggup. Apa yang kita punya? Apa yang kita miliki? Tuhan akan berdayakan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ketika hidup kita dipakainya, ketika hidup kita melayani Dia, Tuhan yang akan memberkati kehidupanmu. Seperti Rahab tadi, dari seorang pelacur perempuan sundal statusnya, menjadi bagian dari silsilah Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Daud dari anak
yang tidak diinginkan, yang terbuang di padang belantara, menjadi raja yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kau miliki hari-hari ini, berikan yang terbaik buat Tuhan. Segenap hidupmu berikan untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Dipakai Tuhan. Untuk pekerjaannya, untuk rencananya. Dan lihat, Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Saya selalu katakan itu di dalam kehidupan saya. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas rumah tangga saya. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas pelayanan dan pekerjaan saya. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas anak-anak dan keuangan saya. Karena Tuhan yang memanggil tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Jadi apa yang kau miliki hari ini serahkan sama Tuhan. Apa yang kau punya berikan sama Tuhan. Jangan lagi hidup di dalam intimidasi. Jangan lagi hidup di dalam dakwaan manusia dan iblis. Kamu bodoh, kamu lamban, kamu lemah dan lain sebagainya. Tolak dalam nama Yesus. Keledai bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi hidup saya lebih berharga daripada keledai. Saya juga bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika engkau berkata demikian, lihatlah. Tuhan akan berkati kehidupanmu. Tuhan akan berkati masa depanmu. Tuhan akan berkati setiap rencana-rencanamu. Dan kau akan terheran-heran. Ternyata Tuhan itu baik. Jadi message Minggu Palma pada hari ini. Tuhan memerlukan engkau. Apa responmu? Apa jawabmu? Ketika Tuhan berkata, aku memerlukannya. Hari ini sekali lagi. Message Minggu Palma ini. Yesus memerlukanmu. Apa jawabmu? Jangan katakan saya sudah tua. Jangan katakan status saya yatim piatu. Jangan katakan yang lainnya. Jangan ada penghalang. Karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Apa jawabmu? Kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Tuhan memerlukanmu. Yesus memerlukanmu. Apa jawabmu? Apakah kau berkata, ya Tuhan aku mau. Atau kau berkata, seperti Musa pernah berkata, saya berat bibir. Saya enggak bisa. Seperti itu juga dengan Gideon. Dan lain sebagainya. Pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu Saudara. Pilihan ada di tangan kita. Ketika engkau berkata, ya Tuhan aku mau. Kau akan melihat Tuhan yang memanggil. Adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupanmu, keluargamu, pelayananmu, usahamu dan masa depanmu, studimu untuk kemuliaan nama Dia. Seberapa banyak engkau yang mau? Seberapa banyak kau merespon, ya Tuhan aku mau. Pakai aku untuk kemuliaan nama-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Bapa, dimanapun mereka berada saat ini yang mendengarkan firman-Mu. Mereka yang merespon dan berkata, ya aku mau. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan kau memberkati mereka pribadi lepas pribadi dimanapun mereka berada. Hamba percaya seperti Engkau memberkatiku. Engkau memelihara kehidupanku sampai saat ini. Terlebih mereka yang memberi hidupnya bagi Engkau di Minggu Palma ini ya Tuhan. Engkau akan memberkati kehidupan mereka. Engkau akan memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati keluarga mereka. Engkau memberkati studi mereka dan segenap kehidupan mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba percaya Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan mempermuliakan kami. Ku berikan semua yang berharga. Mari Bapak Ibu Saudara, semua yang mulia. Angkat pujian ini bagi Tuhan. Semua yang terbaik. Menjadi covenant perjanjian kita. Apapun kata manusia, apapun kata iblis. Kita mungkin lamban, lemah, bodoh, miskin dan lain sebagainya.
tolak dalam nama Yesus. Dan katakan kepada dia, ku berikan. Biarlah hidupmu dipakainya. Semua yang berharga. Biarlah rahang keledai itu berada di tangan yang kuat. Dan kau akan mengalahkan ribuan musuhmu. Seperti Simpson menjadi pemenang. Kita menyatakan kebenaran seperti Bileam diperingatkan oleh keledai. Untuk kemuliaan nama. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Ku berikan. Ya. Semua yang berharga. Bapa, ini kami. Semua yang Ini hidup kami. Kami mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Dari hidupku. Ya. Hanyalah Di masa-masa ini Tuhan pakai kami. Berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Bagi kemuliaan-Mu. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk pilihan-Mu bagi kami. Dan hari ini kami mau berkata, ini kami pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau menggenapi setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan Immanuel di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Yang siap melayani Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saat ini kita telah akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya berkat firman tadi telah menguatkan kita bahwa kita akan dipakai Tuhan luar biasa pada saat-saat ini. Tuhan, mari kita sama-sama yang percaya, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Seperti Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kami. Ebenezer sampai saat ini Tuhan tolong dan berkati kami. Dan kami percaya di bulan yang baru dengan semangat Paskah kami akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi bagi Tuhan. Dan kami akan melihat tangan Tuhan yang kuat menopang menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dan di akhir bulan ini juga kami membawa segenap saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Maret ini Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Pribadi lepas pribadi, nama demi nama. Tambah usia, tambah berkat,
dan tambah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Demikian juga setiap keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan di bulan ini Tuhan. Diberkati rumah tangga mereka, dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap melayani bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Engkau memilih keledai untuk Engkau pakai masuk ke Yerusalem di Minggu Palma ini. Pakai kami Tuhan, pilih kami untuk melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Karena Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Ini kami Bapa, sempurnakan berkat firman-Mu dengan berkat yang daripada surga. Kami membuka hati kami dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, buka hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.